Halo, aku Zalina Nilam Anggreni, NRP 500420196 dari kelas USA B Kimia ITS Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Abdullah dengan NRP 50042011057 dari kelas USA B dari Angkatan 2020. Perkenalkan, saya Latifah Nurul Ramadanti, NRP 504201094 dari kelas USA B Angkatan 2020. Perkenalkan, saya Anita Nitias, NRP 50042011058 dari Kimia ITS Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Sebelum masuk ke materi, silakan teman-teman untuk meninggalkan jejaknya pada video kami dengan cara like, comment, and share. Kembali lagi dengan kami, Muhammad Rashid Abdullah, Anggita Ningtyas, Latifah Nurul Ramadanti, dan Zalina Nilam Anggreni dari Prodi Kimia Institut Teknologi 10 November. Kami akan mengulas senyawa yang umum kita jumpai, yaitu asam fosfat atau fosforik acid dengan rumus kimia H3PO4. So, apa aja sih yang akan diulas dari video kami? Sebentar lagi teman-teman akan mengetahui deskripsi, kegunaan, proses pembuatan, hingga analisis ekonomi dari asam fosfat loh. Udah gak sabar nih? Check it out! Subbahasan yang pertama yaitu deskripsi. Asam fosfat merupakan asam mineral anorganik yang memiliki rumus kimia H3PO4 atau dikenal juga dengan nama asam ortofosfat atau asam fosfat 5 kali sebagai nama dagangnya. Fosfat terdapat di alam dalam dua jenis, yaitu senyawa fosfat organik dan senyawa fosfat anorganik. Senyawa fosfat organik terdapat pada tumbuhan dan hewan, sedangkan anorganiknya terdapat pada air dan tanah, yang mana fosfat ini akan terlarut di dalam air tanah maupun air laut yang terkikis dan mengendap di sedimen. Asam fosfat dapat membentuk 3 jenis garam sesuai dengan adanya penggantian 1, 2, atau 3 atom hidrogennya. Garam fosfat yang diantaranya paling penting atau umum dijumpai adalah natrium dihidrogen fosfat, natrium fosfat, kalsium superfosfat, dan kalsium monohidrogen fosfat. Oke lanjut, H3PO4 mengandung 3 ion H+, di mana dengan kekuatan asam yang dimilikinya dari ion tersebut tidak sama. Asam fosfat murni berupa kristal padat berwarna putih dengan titik didih 280 derajat Celcius dan titik leleh 42,35 derajat Celcius, yang mana pada suhu rendah, asam fosfat bersifat sangat stabil dan tidak memiliki sifat oksidator, namun pada suhu tinggi akan cukup reaktif terhadap logam yang mereduksinya. Asam fosfat komersil 75 hingga 85% berupa larutan tidak berwarna dan tidak berbau dengan rumus kimia H3PO4 yang memiliki sifat fisik seperti yang tersebut. Sehingga dapat dikatakan asam fosfat cukup berbahaya karena toksik akut untuk oral dan saluran pernafasan, menyebabkan kulit terbakar hingga dapat beresiko kebutaan. Sehingga perlu digunakan alat pelindung diri seperti jas lab, kacamata laboratorium, sarung tangan lateks, masker, serta sepatu laboratorium. Selanjutnya adalah karakteristik. Asam fosfat yang merupakan senyawa kimia yang banyak berhubungan dengan kehidupan kita memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, asam fosfat berwujud zat padat dengan titik didih 280 derajat Celcius dan titik leleh 44,1 derajat Celcius. Yang kedua, pada temperatur tinggi T sama dengan 1040 derajat Celcius, asam fosfat mengalami disosiasi. Yang ketiga, asam fosfat tidak stabil. Yang keempat, asam fosfat bersifat racun. Yang kelima, asam fosfat berbau seperti ozon. Yang keenam, asam fosfat berbahaya dalam udara. Dan yang ketujuh, asam fosfat larut dalam CS2. Berikutnya adalah kegunaan dari asam fosfat yang merupakan senyawa kimia yang banyak berhubungan dengan kehidupan kita. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai bahan pengoksidasi dalam produksi karbon aktif. Yang kedua, sebagai rust remover atau penghilang karat pada permukaan logam. Yang ketiga, sebagai pengatur pH pada kosmetik dan larutan yang akan digunakan untuk hidroponik. Dan yang keempat, sebagai food additive pada bahan makanan atau minuman ringan untuk menambahkan rasa asam.
Selanjutnya yaitu proses pembuatan asam fosfat. Proses pembuatan asam fosfat terdiri dari dua tahap utama, yaitu 1. Proses pembentukan asam fosfat. Asam fosfat dapat dihasilkan melalui dua metode, yaitu wet process, di mana proses ini memproduksi asam fosfat tidak murni, dan thermal process dengan membakar fosfor agar terbentuk asam fosfat murni. Produksi fosfor ini menggunakan electric furnace process. Yang kedua yaitu proses pemurnian asam fosfat. Proses pemurnian asam fosfat dilakukan dengan menggunakan proses evaporasi menghasilkan produk asam fosfat dengan kemurnian 75%. Untuk menghasilkan asam fosfat 85% diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu batuan fosfat, batuan silika, pasir, kokas, besi bergantung pada kebutuhan ferrofosfor, dan listrik. Yang pertama yaitu pembuatan asam fosfat dengan proses basah atau wet process. Pembuatan asam fosfat dengan proses basah menggunakan bahan baku batuan fosfat yang telah dihaluskan kemudian direaksikan dengan asam sulfat. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Reaksi berlangsung sangat cepat dan reaksi tersebut menghasilkan produk samping berupa gypsum dan hidrogen fluorid. Campuran hasil reaksi akan membentuk slurry sehingga proses pemisahan dilakukan dengan filtrasi. Asam fosfat yang melewati filter kemudian ditampung sebagai produk. Dengan metode ini dapat dihasilkan asam fosfat dengan kadar 94-98% dan kandungan P2O5 sebanyak 30-38%. Yang kedua yaitu proses pembuatan asam fosfat melalui thermal proses. Asam fosfat diperoleh dengan membakar fosfor untuk menghasilkan unsur fosfor pentoksida dan melarutkan fosfor pentoksida dalam air sehingga dihasilkan asam fosfat yang sangat murni. Fosfor diproduksi melalui metode tanur listrik. Reaksi yang berlangsung dari bahan baku batuan fosfat, silika, dan pasir diperkirakan sebagai berikut. Nah, untuk silika merupakan bahan baku penting yang sekaligus bertindak sebagai asam dan flux. Dari fluor yang terdapat dari dalam batuan fosfat itu, kira-kira 20% terkonversi menjadi SiF4 dan menguap. Bila ada air, gas karbon monoksida yang terbentuk digunakan sebagai bahan bakar dalam mempersiapkan umpan tanur atau alat yang digunakan sebagai pemanas. Terak yang dikeluarkan dari tanur itu dijual sebagai balas atau agregat. Fosfor biasanya digunakan sebagai bahan intermediate dan dikirim ke pusat-pusat konsumsi dan di sana dibakar atau dioksida menjadi P2O5. Kemudian dilarutkan ke dalam air sehingga menjadi asam atau senyawa lain. Nah, berikut adalah skema atau gambar proses tanur listrik atau electric furnace process pada proses pembuatan asam fosfat melalui thermal process. Untuk uraian prosesnya sendiri yaitu batuan fosfat dari gudang dihaluskan di dalam ball mill sebelum direaksikan dengan larutan asam sulfat. Reaksi ini dijalankan di dalam reaktor alir tangki berpengaduk. Hasil reaksi yang berupa larutan asam fosfat dan padatan gypsum dipisahkan di filter. Gypsum sebagai hasil samping disimpan di gudang. Filtrat yang mengandung asam sulfat dipekatkan di evaporator sampai konsentrasi asam fosfat menjadi 75% dan cairan hasil pencuci cake direcycle ke reaktor. Reaksi antara batuan fosfat dengan asam sulfat sebagai berikut. Jika batuan direaksikan dengan asam mineral yang kuat, maka lattice kristal dipecah dan kandungan fosfat akan larut sebagai asam fosfat. Kemudian masuk ke analisis ekonomi. Berdasarkan informasi dari Fortune Business Insights tahun 2021, ukuran pasar asam fosfat global pada tahun 2020 adalah 31 juta US dollar dan diproyeksikan mencapai 44 juta US dollar pada tahun 2028. Setelah asam sulfat, asam fosfat adalah asam anorganik yang paling berkembang kedua dalam hal volume. Asam yang juga disebut sebagai asam ortofosfat ini merupakan oksigen fosfat esensial yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari pangsa pasar asam fosfat global berdasarkan aplikasi tahun 2020, pasar asam fosfat didominasi oleh pemanfaatannya sebagai pupuk, lalu diikuti pakan ternak, bahan tambahan pangan, dan penggunaan lainnya. Permintaan pupuk global diperkirakan akan meningkat pada akhir tahun 2024 dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 0,7%. Kemudian dilihat dari ukuran pasar asam fosfat Asia Pasifik pada tahun 2017 sampai 2028, karena populasi sebagian besar tumbuh di kota-kota, lahan pertanian per kapita menurun. Akan tetapi, produksi pangan diharapkan lebih tinggi dari setiap hektar lahan pertanian.
Penurunan lahan subur tetap memaksa petani untuk menghasilkan lebih banyak hasil karena semakin meningkatnya permintaan pangan. Semakin banyak hasil yang diinginkan, kebutuhan tanah yang lebih subur juga meningkat, sehingga permintaan pupuk fosfat juga akan meningkat. Oleh karena itu, ukuran pasar asam fosfat diprediksi akan semakin meningkat tiap tahunnya.